Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami hadir di hadapan Anda dalam edisi spesial program Teras Idul Adha 1445 Hijriah tentunya. Ya, untuk edisi hari ini pemirsa Batam TV, Senin di tanggal 17 Juli 2024 tentunya bertepatan di tanggal 10 Zulhijjah. Tentunya bersama saya Putra Iskandar dan rekan saya Putri Amini. Iya, dan tentunya Putri, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Ya. Akbar, semangat banget karena ini bertepatan ya Putra dengan Betul. perayaan besar umat Islam, Betul. yaitu Hari Raya Idul Adha. Ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang dalam program Teras Idul Adha ini, mungkin saya ingin mengucapkan dulu selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah untuk seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau juga yang tadi pagi kayaknya sudah sibuk ya, udah banyak Betul. orang berlalu lalang untuk mencari tempat sholat gitu ya. Betul pusat-pusat sekali, sholat betul gitu, sekali. Dan Putra. tentunya jangan lupa juga nih Putri, karena sebelum kita menyambut Hari Raya Idul Adha, tentunya malam harinya, sebelum malam harinya itu ya, ada pawai takbir Benar tentunya. Dan itu juga salah satu untuk menyambut atau memperingati kemeriahan Idul Adha tahun 2024 ini Putri. Datang nggak tadi malam? Karena lihat di jalan gitu ya, jadi kita langsung lihat aja lah di jalan situ. Oh, langsung lihat aja ya, karena Iya. karena kayaknya tadi malam tuh ramai juga ya, dipusatkan di Engku Hamidah kalau nggak Betul, salah ya. betul, Itu dari betul. pemerintah juga melakukan takbir bersama, takbir keliling Betul, gitu. betul. Makanya di daerah tuh kok macet gitu ya. Oh, Betul. ternyata orang-orang lagi pada siap-siap mau pada ke Engku Hamidah, Putra. Betul. Dan jangan lupa juga Putri, tentunya untuk Hari Raya Idul Adha ini cuman identiknya adalah dengan Hari Raya Kurban gitu ya. Betul. Nah, kita juga pengen tahu nih dari masing-masing daerah di Batam juga di luar Batam ini apakah memang di masjidnya gitu ya, apakah ada pemotongan hewan kurban ini Iya. Putri ya? Tapi kayaknya pasti deh di setiap daerah ya, tapi Iya. mungkin memang tidak semua masjid itu menggelar pemotongan hewan kurban, tapi Oke. mungkin dipusatkan di sini, Betul. dipusatkan di sini, Betul. kayak gitu sih. Betul. Nah Putri jangan lupa karena pada edisi hari ini Ya. kita juga kehadiran narasumber Benar. tentunya kita ingin tahu lebih lanjut lagi ya, Ya. bagaimana makna yang terkandung di dalam Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban Ya. ini. Kita boleh Memangnya ada ya. siapa sih di sini? Betul. Silakan Putri kenalan dulu ya. Ya, di sini juga hadir Kiai Ahmad Mujib Zain. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih di Idul Adha tahun ini? Alhamdulillah semakin bagus, Semakin bagus ya. semakin baik ini. Iya. Oke. Oke, Pak Ustadz, kita tentunya akan membahas tentang Idul Adha. Spesial edisi hari ini di teras kita pada pagi hari ini Pak Ustadz. Tentunya kita ingin mengetahui juga nih Pak Ustadz, apakah Idul Adha ini perlu juga saling memaafkan ini Pak Ustadz? Sebelum kita lebih lanjut lagi nih Pak Ustadz ya, begitu. Apakah harus sama dengan Idul Iya. Fitri atau bagaimana Pak Ustadz? Jadi mungkin sebelumnya kami juga ingin mengucapkan Iya. kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Terkait dengan masalah tadi, bahwasanya maaf memaafkan itu tidak memiliki waktu khusus untuk kita meminta maaf atau untuk kita memaafkan. Itu kita jangan nunggu momen-momen tertentu seperti saat Idul Fitri atau ketika habis gajian umpamanya begitu, atau mungkin setelah Idul Adha. Jadi pada dasarnya untuk maaf memaafkan itu di dalam syariat, selama orang punya salah maka dia disyariatkan untuk meminta maaf. Oke. Dan bagi orang yang dia merasa terzolimi atau dia itu mungkin memiliki rasa amarah, maka dia itu hendaknya senantiasa memaafkan. Bahkan ketika orang yang salah itu belum meminta maaf, sudah dianjurkan memaafkan. Baik. Cuma kadang masyarakat kita itu untuk meminta maaf, kalau tiba-tiba minta maaf itu ada segan, ada nggak enak gitu, maka butuh momen. Betul. Lah momen ini hanya untuk mengantarkan saudara-saudara kita, masyarakat kita
biasanya kalau saat Idul Fitri itu minta maaf itu enak gitu. Memaafkan juga enak. Tiba-tiba ada orang, saya minta maafkan, ini kan kira-kira aneh gitu kan. Maka itu bagian dari kearifan masyarakat kita. Tapi kalau dalam acuan syariat, maaf memaafkan itu tidak memiliki momen khusus. Di mana kita punya salah, maka kita harus segera meminta maaf, dan kita juga dianjurkan senantiasa memaafkan. Seperti itu. Oke, berarti itu lebih ke kayak momen aja gitu. Iya, Maksudnya kayak mungkin momen-momen aja. iya, Kayak iya. seperti contohnya itu silaturahmi atau mudik. Itu kan sebetulnya adalah bagian kearifan masyarakat kita saja. Baik. Sebetulnya bersilaturahmi kepada orang tua itu tidak harus nunggu Idul Fitri. Betul. Tapi masyarakat kita itu biasanya nunggu momen seperti itu. Makanya dalam hal ini maaf memaafkan itu tidak hanya terpaku pada Idul Fitri atau Idul Adha. Itu bagian kebiasaan masyarakat kita saja. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau untuk maaf memaafkan tidak harus menunggu momen tertentu ya Pak Ustadz ya. Baik. Nah, kita balik lagi nih Pak Ustadz ke teras Idul Adha kita pada pagi hari ini Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa kita jelaskan kepada pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada pagi hari ini. Tentunya yang kita ketahui bahwa Idul Adha ini identik dengan berkurban ini Pak Ustadz. Sebenarnya dari awal sejarahnya bagaimana ini Pak Ustadz? Hingga bisa dikatakan Hari Raya Idul Adha ini adalah Hari Raya Kurban Pak Ustadz. Silakan. Jadi kalau maaf memaafkan dengan kurban itu berbeda. Oke. Kalau kurban itu memang waktunya khusus. Orang kalau kurban tidak pada waktu yang ditentukan, itu kurbannya tidak sah. Maka dianggap ya memotong hewan biasa. Tapi untuk disebut hewan kurban, maka memotongnya itu harus setelah waktu sekadar sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Sekarang tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu waktu untuk kurban. Lah dalam hal ini memang Idul Adha itu hari raya kurban. Karena kalau tidak pada saat hari ini, artinya Idul Adha dan hari tasyrik, maka kurban nggak sah. Makanya memang disebut hari raya kurban. Tapi kalau kita lihat sejarah daripada kurban, ini sebetulnya memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang. Yang ini tidak hanya kepada umat Islam, bahkan jauh sebelum Islam, bahkan generasi manusia pertama itu sudah mengenal kurban. Di dalam Al-Quran, ketika berbicara masalah kurban itu, Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Yang maknanya fasholli, maka kamu sholat Idul Adha lah. Li rabbika, semata-mata karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Artinya ayat ini adalah ayat yang menjadi legitimasi bagi umat Islam, sandaran hukum bagi umat Islam untuk melakukan ibadah kurban berdasarkan perintah Allah. Tetapi ternyata perintah kurban ini tidak hanya untuk umat Islam. Karena sebelum Islam sudah ada kurban. Maka Nabi Muhammad itu hanya meneruskan sejarah yang sebelumnya sudah ada. Kalau merujuk di dalam salah satu kitab, hal ini kitab Fiqhul Manhaji, itu disebutkan bahwa kurban itu untuk kita merawat, mengingat, menghidupkan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau orang yang sulit punya anak, mohon maaf. Beliau itu sampai tua 80 tahun itu belum punya anak. Padahal beliau itu sudah dibakar oleh kaumnya di Babilonia itu, kalau dalam sejarah ulama tafsir. Itu akhirnya beliau hijrah ke Palestina. Ini diterangkan banyak di dalam surat As-Saffat. Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim itu beliau berdoa di sepanjang perjalanannya, di sepanjang waktunya itu doanya minta putra, minta anak. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin.
Maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu dengan beliau oleh Allah diberi seorang putra bernama Ismail. Ini kalau kita berbicara sejarah panjang daripada korban. Lah ternyata setelah punya putra, orang itu kan kadang sebelum punya putra, dia itu nggak kepikiran sama sekali tentang anaknya. Dia hanya punya keinginan tapi nggak kepikiran. Sebelum, katakanlah sederhananya, sebelum beliau itu punya putra, kalau sholat khusyuk, zikir khusyuk. Tapi setelah punya putra, anaknya nangis, loh kenapa putra saya? Tapi bukan abang putra ini ya. Kenapa anak saya ini? Ini kenapa anak saya gitu. Habis itu, maka Allah kan maha pencemburu. Allah itu nggak mau diduakan. Karena Allah maha pencemburu. Sebelumnya di hati Ibrahim hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian setelah memiliki anak laki-laki bernama Nabi Ismail, beliau itu seringkali hatinya tertambat pada putranya ini. Akhirnya oleh Allah diperintahkan Nabi Ibrahim untuk memilih. Kamu pilih aku Allah atau kamu pilih putramu. Nah begitu. Karena Allah ini kan nggak mau diduakan. Akhirnya itu Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail itu dalam mimpi. Dalam mimpi itu datangnya perintah itu tidak hanya satu kali. Beliau itu mimpi pertama itu pada tanggal 8. Tanggal 8 itu makanya kita kan hari ini Idul Adha. Kemarin Arafah. Sebelumnya lagi Tarwiyah. Tanggal 8 itu disebut tanggal hari Tarwiyah, maknanya mimpi. Karena sejarah Nabi Ibrahim pertama dapat perintah menyembelih putranya melalui mimpi tanggal 8. Di dalam Islam ada hari Tarwiyah. Ini merujuk sejarah Ibrahim. Lalu berikutnya, keesokannya itu beliau mimpi lagi. Mimpi oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka karena ini hari kedua dan Nabi Ibrahim beliau sudah mengerti, maka disebut Arafah, dari kata makrifat itu. Ya. Maka hari ketiga itu hari realisasi pemotongan pemotongan atau penyembelihan putranya. Maka hari ketiga disebut Yaumun Nahr atau Idul Adha. Maka sejarah kurban kita itu betul-betul merujuk pada Nabi Ibrahim. Cuma ketika Nabi Ibrahim itu beliau, jadi di dalam Al-Quran itu kan dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni aro fil manam anni adbahuka fangdur madza taro. Hei anakku, dalam mimpi aku diperintahkan Allah menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Ini kan tidak kejam ini bukan kejam, tapi sebuah keputusan lebih memilih Allah daripada apa yang disayangi, kan begitu? Betul. Ternyata putranya ini, Nabi Ismail itu menjawab, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minasabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Ini keren ini. Bapaknya atau ayahnya orang yang hebat, anaknya pun juga hebat. Maka Nabi Ibrahim itu beliau, itu para ulama tafsir menyebut, kita jangan mengatakan Ibrahim belum menyembelih Ismail, kemudian digantikan kambing. Kan yang familiar begitu. Nabi Ismail digantikan kambing. Kita jangan mengatakan Ibrahim belum menyembelih. Berarti kalau belum menyembelih itu Ibrahim belum merealisasikan perintah. Maka yang benar itu sejarahnya. Ibrahim itu sudah mengasah pisau, kemudian Ismail sudah dibaringkan dan sudah dipotong gini. Tapi ternyata ketika dipotong itu tidak apa-apa. Nah ini kok nggak apa-apa itu? Diasah lagi, dipotong lagi. Jadi ini sudah dilakukan. Kemudian diasah lagi karena nggak apa-apa sampai yang ketiga. Kemudian ketika yang ketiga ini di dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzibhin adim. Allah sudah menegaskan melihat Ibrahim itu lebih memilih Allah daripada putranya.
Maka orang yang dia lebih memilih Allah, oleh Allah itu akan diberi kemudahan. Makanya Ismail diselamatkan, diganti dengan hewan kurban dari surga. Yang menjadi pertanyaan begini, hewan itu yang diturunkan kambing, kambing dari surga. Emang di surga ada kambing itu ya? Iya kan? Oke. Baik. Ya. Jadi ya. Pertanyaannya adalah apakah ada hewan kambing di surga gitu Ah, ya? itu. Mungkin untuk jawabannya mungkin sesaat lagi Oh, Ustadz, siap, ya. siap. Karena kita akan ada pendangan berita ini Oke. Ustadz dan juga Putri ya. Dan pemirsa, selamat menyaksikan. Ini kita akan ada pendangan berita untuk bagaimana atau cara tips memilih hewan kurban yang baik, pemirsa. Berikut tayangannya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memberikan tips memilih hewan yang sehat dan bagus dan layak dijadikan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dokter Hewan DKPP Batam Samuel Tampu Bolon menyampaikan, ada beberapa penciri fisik bahwa hewan ternak dikatakan sehat. Di antaranya body condition score yang wajib diperhatikan. Untuk sapi sebaiknya memiliki level 4 atau 5, sementara kambing minimal di level 4. BCS ini merupakan penilaian terhadap massa daging dan lemak pada hewan ternak. Semakin tinggi skornya, semakin besar dan berisi tubuh hewan tersebut. Selain itu, karkas hewan idealnya mencapai 70%. Sementara untuk menjaga semua itu, pihak peternak harus menjaga ketersediaan pakan. Tidak hanya memberikan rumput biasa, tetapi harus memberikan rumput gajah, konsentrat, dan mengatur pola makan hewan tersebut. Tadi Ibu ya, Bapak Ibu, jadi untuk yang peternak sebagai calon kurban itu minimal itu harus body score condition, namanya BCS, itu yang paling penting. Jangan nanti tulang rusuknya kelihatan, ya kan, malnutrisi, ada misalnya ada cacat nggak boleh. Jadi harus minimal wajib BCS. Untuk sapi itu wajib BCS 4 atau 5. Berarti kondisinya layak atau gemuk masuk kategori. Jadi 4 sama, termasuk juga kambing, domba itu harus BCS 4 lah minimal. Jangan sampai 3 karena kurban-kurban yang saya amati banyak yang 3. Karena kan karkasnya harusnya kan karkas itu untuk potong itu harus 70% harusnya sebenarnya. Tapi kebanyakan 50. Malah turun sedikit jadi 45. Jadi kadang-kadang opportunity atau benefitnya malah nggak dapat. Ada transportasi kan mahal. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban ini agar layak dikonsumsi, DKPP Kota Batam melakukan pemeriksaan memberikan vaksin secara rutin, hingga telah dilakukan pemotongan terhadap hewan. Demikian Bangun Salendra melaporkan dari Batam. Oke, mungkin ini tips memilih hewan kurban berdasarkan dokter ya, tadi kan dari DKP ya. Mungkin Pak Ustadz, kalau misalnya secara syariat sendiri, itu ada gak sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban gitu? Tadi kan kalau dari sejarahnya kambing ya, Ustadz, atau itu kalau secara syariat boleh digantikah atau seperti apa? Jadi kalau dalam sejarah berkaitan Nabi Ibrahim itu memang lebih erat ke kambing gitu. Tetapi kalau berbicara masalah keabsahan kurban, itu ada 3 jenis hewan yang ulama itu sepakat bahwa 3 hal inilah yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah unta, yang kedua itu sapi. Sapi itu bagaimanapun jenisnya, entah dia itu sapi yang merah, yang putih, yang tanduknya besar, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu kambing. Kambing itu bagaimanapun jenisnya, baik domba, kambing kacang. Maka 3 hewan ini itu yang boleh digunakan atau dijadikan hewan kurban. Tetapi Rasulullah memberikan satu acuan berkaitan dengan kriteria. Pertama, hewan itu bukan hewan yang sakit
yang berdampak kepada hewan tersebut. Contohnya karena sakit dia jadi kurus, nampak nggak sehat, itu nggak sah untuk jadi hewan kurban. Yang kedua adalah yang buta. Yang hewan ini memang tampak betul buta, ini udah nggak bisa melihat lagi. Yang ketiga itu yang pincang, ya. Kemudian yang keempat itu adalah yang dia itu terlalu kurus sampai mungkin tampak tulang-tulangnya lah begitu. Dalam hal ini maka hewan-hewan ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Tetapi meskipun nanti ada hewan yang tidak memiliki 4 kriteria ini, katakanlah dia tidak buta, dia juga tidak pincang, dia itu gemuk, dia itu juga sehat, matanya juga sehat, tapi ada kriteria umur. Untuk kambing yang domba itu setahun minimal umur yang bisa dijadikan hewan kurban itu kalau sudah setahun. Yang kedua itu kalau sapi dan kambing kacang, kambing yang warnanya merah dan sebagainya itu. Kalau yang putih itu setahun itu. Kalau yang kambing kacang ataupun sapi itu umurnya minimal 2 tahun. Lalu kalau onta itu minimal 5 tahun. Maka ini adalah kriteria yang menentukan keabsahan daripada hewan kurban. Tetapi nanti ada afdolnya, keutamaan, tidak hanya sah tapi afdol. Contohnya, ini hewannya sehat tapi kecil. Yang satu hewannya sehat tapi besar. Maka tentu lebih afdol yang besar. Saya bisa beli sapi, saya bisa kambing. Ini sama-sama sah, tapi tentu lebih afdol sapi. Maka dalam hal ini ada kriteria yang sifatnya afdoliyah, ada kriteria yang menentukan keabsahan daripada hewan kurban. Seperti itu. Artinya di situ ada sinkronisasi ya. Tadi kan disampaikan gitu bahwa tips memilih itu harus memperhatikan BCS atau body condition scoring. Jadi jangan sampai kurus. Tadi Pak Ustadz sampaikan berarti secara syariat dengan medis juga ternyata sudah sinkron ya untuk memilih hewan kurban, termasuk tadi kondisi si hewannya itu tadi nggak boleh terlalu kurus, tidak boleh ada cacat yang bisa mempengaruhi kegiatan si hewannya itu tadi. Begitu berarti ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Jadi memang harus benar-benar terpilih gitu ya Pak Ustadz ya, apabila kita ingin menjadikan hewan tersebut adalah hewan kurban tentunya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz itu nyambungin tadi ini, pertanyaannya belum dijawab nih Pak Ustadz. Apakah ada kambing di surga? Masih penasaran ya? Masih penasaran. Kita juga penasaran nih pemirsa Batam TV ya. Karena sebelum kita nanti akan terhubung nanti ya bersama reporter kita, reporter Bangun, yang mungkin kita akan membahas terkait kondisi sholat id dan pemotongan hewan kurban di Rempang. Mungkin kita sebelumnya boleh kita coba terhubung terlebih dahulu bersama rekan kita Bangun. Kita coba. Baik. Belum ya, kita sambil menunggu Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz kita sambung lagi nih Pak Ustadz? Jadi ada nggak sih Pak Ustadz di surga ini kambing gitu? Jadi begini, makanya dalam hal ini kan aneh diturunkan kambing dari surga, yang ternyata kambingnya itu ya kambing gibas itu, kalau bahasanya kambing domba itu. Maka para ulama itu mereka banyak yang berpendapat sebetulnya kambing yang diturunkan untuk mengganti Nabi Ismail itu adalah ya kambing dari dunia sendiri. Tetapi itu merujuk kepada sejarah yang lebih jauh lagi, putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Jadi Qabil dan Habil itu mereka adalah 2 putra Nabi Adam yang memperebutkan siapa yang berhak menikahi Iklimah. Karena Qabil dan Iklimah sama-sama mid in surga. Sejarahnya kan begitu. Nabi Adam ketika turun itu sudah punya anak. Anaknya itu bernama Qabil dan Iklimah. Maka ini lahir di surga. Karena lahir di surga maka ya seperti Bang Putra sama Bang Putri ini jadi cantik-cantik begitu. Tetapi Habil itu lahir di dunia.
lahir di dunia, maka ya berbeda betul. Cuma syariat Nabi Adam itu antar anak dinikahkan tapi tidak anak kembaran. Jadi Qabil punya kembaran Iklimah, Habil punya kembaran Labuda, boleh nikah antar anak kandung, yang penting tidak kembarannya. Karena ini terjadi perebutan, akhirnya oleh Nabi Adam mereka disuruh untuk kurban. Ketika kurban itu ternyata Habil itu dia seorang peternak, dia membawa kambing terbaiknya. Sedangkan Qabil dia seorang petani, maka dia membawa hasil pertanian yang jelek-jelek. Maka ketika Al-Quran menyebut watlu alaihim naba abnai adama bil haq id qarraba kurbanan, memakai kata kurban, id qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika dua anak Nabi Adam itu mereka kurban, ternyata yang diterima korbannya Habil, tidak diterima korbannya Qabil. Korbannya Habil kambing. Tetapi ini kalau menurut para ulama tafsir, cara menerima korbannya Habil itu dengan kambingnya itu diangkat ke langit. Dan diturunkan lagi sebagai ganti untuk Nabi Ismail. Oh iya ya, dari situ kalau secara Maka kalau menurut ulama tafsir itu sejarah kurban itu nggak hanya berhenti pada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Ibrahim sampai generasi manusia pertama Nabi Adam dan putranya. Makanya kambing itu kalau menurut keyakinan para ulama tafsir tidak kambing dari surga, tapi kambing dunia yang diangkat diletakkan di surga, diturunkan kembali sebagai ganti Nabi Ismail alaihissalam. Seperti itu sejarahnya. Seperti itu sejarah. Masya Allah banget ya, berarti memang ada hubungannya antar. Jadi memang begitu, antar satu nabi dengan nabi yang lain itu memang memiliki hubungan, memiliki keterikatan. Makanya dalam hal ini ketika Nabi Muhammad beliau korban, pada dasarnya ini tidak hanya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga korban. Nabi Adam juga disyariatkan kurban, putra-putranya pun disyariatkan kurban, cuma mungkin teknisnya berbeda. Tapi tetap pada masa Nabi Adam itu Al-Quran memakai kata kurbanan, artinya tetap ibadah kurban. Seperti itu. Oke, kita pengen tahu juga nih Pak Ustadz, kondisi kambingnya tersebut itu masih dalam keadaan baik-baik juga pastinya Pak Ustadz ya? Ya masih baik-baik karena ini kan sudah tinggal di surga lama kan Pak. Seperti itu. Jadi makanya pada kesunahannya kita kalau memilih kambing itu harus kambing yang terbaik. Kambing yang kita, makanya ada hadis kabbiru udhiyatakum atau adzamu udhiyatakum, besarkanlah atau agungkanlah hewan kurban kalian, karena hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita saat di Sirat nanti, di jembatan Siratul Mustaqim itu. Pada saat itu maka memang kesunahannya kita mencari hewan terbaik. Kalau kita mau mencari kendaraan kan kita harus cari yang paling bagus. Masa kita mau mencari yang KW atau tentu kita harus pilih yang bagus. Makanya seperti itu, karena di dalam hadis itu kalau menurut Imam Ibnu Rif'ah di dalam kitab Asy-Syarqawi itu beliau meriwayatkan hadis begitu, bahwa hewan kurban itu nanti memang menjadi tunggangan kita. Makanya sunnahnya memang kita cari yang terbaik. Orang kalau bobotnya 500 kilo, ternyata kambingnya kecil kali kan, ya kalau logika kasihan kambingnya begitu. Tapi ini logika kita. Kalau di akhirat ya wallahu a'lam. Ya, artinya mungkin Putri ya mencari yang terbaik dan bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, Ustadz. seperti Ya, itu. betul. Nah, ini berbicara tentang keberkahan nih Ustadz. Tentunya kita ingin mengetahui juga nih keberkahan yang mungkin terjadi dalam Idul Adha nih Ustadz ya, terkait mungkin juga berbagi antar sesama manusia hingga keberkahan kepada pedagang sapi yang mungkin ada hubungannya dengan Idul Adha juga pada hari banjir ini Ustadz. pesanan gitu kan, itu jadi rezeki juga untuk si penjual sapi. Betul. Itu memang seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi begini, hebatnya syariat Islam
setiap momen-momennya itu akan membawa keberkahan bagi segenap manusia. Satu contoh saat Idul Fitri, di sana ada namanya zakat fitrah, di mana orang-orang itu masya Allah, kalau saat Ramadan itu pedagang ramai sekali pendapatannya, nanti zakat fitrah dan seterusnya. Saat Idul Adha itu ada namanya ibadah kurban, nanti juga ada pembagian daging kurban. Makanya di dalam Islam itu momen-momen besarnya itu tidak hanya memiliki nilai kesakralan, tapi juga bagaimana hubungan dengan sesama manusia itu diperbaiki. Orang yang korban membutuhkan pedagang hewan, orang yang korban pun juga membutuhkan orang yang menerima dagingnya. Karena kan kalau hewan korban itu dalam konteks korban yang wajib, semua harus disedekahkan. Orang yang korban tidak boleh makan sedikit pun. Kalau dia korbannya korban yang nadar, korban yang di sana itu berstatus wajib, nggak boleh makan, harus diberikan. Dia hanya menjadi sebagai pengantar saja. Baru kalau nanti ibadah korban yang sunnah, di sini itu nanti dia boleh makan, tapi tetap diberikan. Maka dalam hal ini putaran uang pada saat Idul Adha itu besar sekali. Satu contoh, di tempat kami itu sapinya 7, 8, kemudian kambingnya 22 sampai puluhan itu satu masjid. Itu sudah sekian banyak hewannya. Di Kepri ini berapa banyak masjidnya? Maka ini kan tentu akan membawa keberkahan tidak hanya kepada pedagang, kepada setiap orang yang berada dalam lingkup yang melakukan ibadah kurban. Seperti itu. Jadi makanya keberkahan yang ada di dalam Idul Adha itu sangat nyata sekali. Orang yang dia biasanya mohon maaf mungkin kalau beli daging di pasar berat karena harganya mahal, sekarang dia dapat daging. Orang yang dia itu mungkin dalam hal ini jualan kambing, jualan sapi mungkin 1 bulan laku berapa itu. Sekarang langsung sekian banyak itu. Makanya keberkahan yang ada dalam Idul Adha itu terasa nyata sekali. Dan ini ini bagian daripada Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Setiap momen besar di dalam Islam akan selalu bagaimana manusia ini dekat kepada Allah dan bagaimana dia itu menjadi lebih baik dengan sesama manusia. Seperti itu. Oke. Mungkin kita sebelum lebih lanjut lagi nih ngobrol terkait Idul Adha hari ini, Pak Ustadz, mungkin kita coba untuk ke rekan kita ya, Bangun Sailendra. Mungkin apakah sudah terhubung? Assalamualaikum, Bangun. Assalamualaikum rekan Bangun. Oke. Assalamualaikum rekan Bangun. Assalamualaikum rekan Bangun. Assalamualaikum rekan Bangun. Ya, rekan Bangun, assalamualaikum. Rekan Bangun, assalamualaikum. Rekan Bangun, assalamualaikum. Apakah bisa dengar suara saya, Bangun? Suaranya tidak keluar, mungkin masih ke mute atau seperti apa? Coba dicek dulu rekan Bangun. Dicek dulu rekan Bangun. Suaranya tidak muncul soalnya. 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 Iya. Iya. Assalamualaikum rekan Bangun. 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 Oke, mungkin masih ada gangguan kali Baik, ya. tapi kita masih menantikan tentunya ya. Oke, assalamualaikum rekan Bangun. Apakah sudah mendengarkan suara kami di studio rekan Bangun? Suara kami di studio rekan Bangun. Suara kami di studio rekan Bangun. Suara kami di studio rekan Bangun. Sepertinya mendengar, tapi suara dari rekan kita ini tidak keluar. Tidak ini. Rekan Bangun mungkin bisa dicek apa masih ke mute seperti apa itu? Suaranya tidak keluar. Oke. Baik. Oke. Mungkin terdapat ada sedikit gangguan ya. Kita mungkin masih tunggu.
Ya, rekan bangun. Ya, kedengar suaranya gede. Ya. Baik, rekan bangun silakan. Bagaimana pantauan Anda tadi pada pagi hari terkait sholat Idul Adha di Sungai Beduk? Bisa disampaikan laporannya? Ya, ya dari tadi pagi di sini dijadwalkan sholat Idul Adha itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sendiri ini awalnya itu dijadwalkan di lapangan Usman Torin, namun karena cuaca hujan sholat Id dipindahkan ke Masjid Atorin. Oke, artinya para jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha berpindah atau seperti apa? Atau tetap ada pelaksanaan sholat Idul Adha di tempat yang didatangi? Sholatnya dipindahkan ke Masjid Atorin Putri karena cuaca hujan. Baik. Total ada berapa orang jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha bersama Gubernur Kepulauan Riau? Kalau dari pandangan mata saya itu sekitar ratusan Putri. Karena masjid itu dipenuhi semua jemaah yang sholat Idul Adha. Baik. Dan itu membludak sampai keluar masjid. Ada juga yang tidak sholat karena tidak mendapat tempat dan ditambah lagi karena cuaca hujan. Putri. Ya, itu membludak sampai keluar untuk apakah menghalangi jalan atau seperti apa kondisinya, Saudara Bangun? Kalau untuk kendaraan sih udah diatur sama Dinas Perhubungan sendiri, Putri. Jadi tidak ada kemacetan di sini. Ya. Apa nilai yang mungkin ditekankan atau disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau saat melaksanakan Idul Adha di Sungai Beduk, rekan Bangun? Di mana, Putri? Gak kedengaran suaranya? Ya, mungkin ada nilai atau hal yang ditekankan oleh Gubernur Ansar terkait Idul Adha tahun ini pada saat melaksanakan sholat Idul Adha di Sungai Beduk? Ya, Gubernur Kepulauan Riau hanya mengajak tuh bagi umat Islam untuk menjadikan hari raya kurban ini sebagai pengorbanan, sebagai perjuangan dalam berkorban itu, Putri. Baik. Baik, rekan Bangun. Menjadikan nilai-nilai, ya betul? Ya, oke, rekan Bangun. Untuk pemotongan hewan kurban di Sebeduk, bagaimana saat ini terlaksana di sana, rekan Bangun? Kalau untuk saat ini panitia sedang melakukan pemotongan hewan kurban di masjid sini sendiri terdapat 8 ekor kambing yang dikorbankan sama 7 ekor sapi. Di antara 7 sapi itu terdapat 1 ekor milik Gubernur Kepulauan Riau dan keluarganya. Oke. Rekan Bangun, saya dengar tadi malam ikut menyemarakan takbiran di Rempang ya. Mungkin bisa diceritakan kepada kami dan juga pemirsa Batam TV seperti apa? Oh iya, tadi malam sih seluruh warga Rempang itu mengadakan pawai takbir di lapangan yang berada di Sembulang dulu. Semuanya sekitar hampir ribuan yang mengikuti sih. Ya. Kemeriahan itu cuma diisi dengan penolakan tentang relokasi sendiri, Putri. Suara-suara menolak relokasi itu masih terdapat di sana. Semuanya menolak untuk direlokasi yang hadir di lapangan untuk mengikuti pawai obor tersebut. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Rempang pada takbiran tadi malam? Ya, mereka hanya menyampaikan pernyataan sikap penolakan relokasi, terus berlanjut dengan berkeliling bersama mengikuti obor-obor pawai obor tersebut, mengelilingi Rempang sendiri. Itu terjadi? Berkeliling. Ya. Ya, rekan Bangun, itu terjadi sampai pukul berapa? Gimana, Pak? Itu terjadi sekitar sampai pukul 10 hingga pukul 11, Putri. Dimulai sejak pukul 8. Oke. Apakah rekan Bangun mendapatkan informasi di Rempang juga melaksanakan pemotongan hewan kurban? Gimana tadi? Suaranya kurang kedengaran?
kurang jelas. Ya, apakah rekan Bangun mendapatkan informasi apakah di Rempang ada pemotongan hewan kurban juga pada hari ini? Oh ya ada Putri. Cuman untuk beberapa ekornya saya tidak mendapat informasi yang lebih jelas. Baik, terima kasih rekan Bangun atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Gimana Putri? Terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali rekan Bangun. Oke, tadi rekan kita Pak Ustadz dari Sungai Beduk ya Putra melaporkan bagaimana kondisi. Ternyata tadi ada Pak Gubernur yang hadir gitu ya di situ. Alhamdulillah, ya. Dan kita juga mendapatkan informasi bahwasanya untuk pemotongan hewan kurban di Sebeduk ini ada 8 kambing dan juga 7 sapi ya Putri. Iya, ya. betul. Iya. Pak Ustadz tadi pagi sholat di mana? Kami sholatnya di Sungai Panas sini. Oh, Sungai Panas. Oke. Ya, mungkin kita kembali lagi ke topik ya. Iya, betul. Putra, tadi masih membahas terkait Idul Adha dan juga berkurban. Tapi kan bukan hanya Idul Adha itu identik dengan berkurban aja, tapi juga ada haji di situ ya Pak Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan sedikit korelasinya Idul Adha dengan haji seperti apa? Jadi dalam hal ini haji itu memang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Idul Adha, karena dalam ritual-ritual haji itu pun juga ada kaitannya dengan Idul Adha. Bagaimana menstatuskan hari Arafah, di mana kalau orang haji itu mereka melakukan wukuf di Arafah. Kemudian bagaimana mereka itu melakukan yang namanya sa'i, jalan dari Safa ke Marwah, yang itu dulu menjadi bagian yang dilakukan ibunda Nabi Ismail ketika mencarikan air untuk Nabi Ismail yang masih bayi. Bagaimana melempar jumroh, itu adalah Nabi Ibrahim itu ketika mau memotong Nabi Ismail, itu setan menggoda. Setan itu berusaha mempengaruhi Nabi Ibrahim agar jangan sampai melakukan, karena putra Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail itu adalah anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun, anak yang menjadi harapan besar dan dicintai Nabi Ibrahim, kok mau dipotong? Maka iblis itu berusaha mempengaruhi Nabi Ibrahim, udah nggak usah dipotong. Tapi Nabi Ibrahim itu melempari iblis dengan kerikil, dengan batu. Maka dalam konteks haji ada namanya lempar jumroh. Oleh sebab itu haji ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Idul Adha, seperti itu. Oke. Baik, sebelum kita bertanya lebih lanjut lagi kepada Ustadz ya Putri ya, kita kembali bersama-sama mengajak pemirsa untuk bersama-sama menyaksikan penayangan berita dari rekan kita dari terkait dengan pedagang sapi kurban kebanjiran pesanan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Pedagang sapi kurban di Tanjung Pinang kebanjiran pesanan jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dari pantauan Batam TV di peternakan Bangkit Sidojasa Farm, Kampung Sidojasa Tanjung Pinang, pemilik peternakan Ahmad Perdamaian Sembiring mengaku sudah menjual 40 ekor sapi dari 50 ekor yang tersedia di kandangnya. Sapi jenis Bali dan sapi simental dijual mulai dari harga 21 juta hingga 27 juta rupiah. Sapi-sapi di peternakan ini didatangkan dari Provinsi Lampung untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kota Tanjung Pinang. Kambing kita lebih kurang ada 75 ekor. 75 ekor di sini ya. Pak. Harga jual dari 21 sampai 27 juta yang ada di sini. Sapi ya. Untuk Pak, ya? sapi. Untuk kambing? Untuk kambing 3,5 juta sampai 4,5 juta. Oke. Yang stok yang ada sekarang 50 ini sudah ada permintaan sudah laku 40 ekor. 40 ekor. Untuk yang kambing? Untuk yang kambing sudah ada laku 30 ekor. 30 ekor ya Pak ya.
Selain sapi, peternakan Bangkit Sido Jasa Farm juga sudah menjual 30 ekor kambing dari 75 ekor yang tersedia. Menyambut Hari Raya Idul Adha, para peternak di seluruh wilayah Kepri sejak jauh hari sudah mulai mendatangkan sapi dan kambing dari sejumlah daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara, Lampung, dan Riau. Dedi Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya, Putri dan juga Ustadz, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan penayangan berita terkait pedagang sapi ini kurban kebanjiran pesanan. Iya, ini Pak masih Ustadz, ya. ada korelasinya sama keberkahan di Betul, Idul Adha betul, berarti ya. betul. Nah, kalau kita boleh tahu ini Pak Ustadz, dari masjid daerah Pak Ustadz sendiri, apakah ada penambahan hewan kurban juga nih Pak Ustadz? Mungkin ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, silakan Pak Ustadz. Jadi dalam hal jumlah itu seringkali itu terjadi sapinya nambah tapi kambingnya turun. Oke. Seringkali kambingnya naik tapi sapinya turun. Kalau di tempat kami itu alhamdulillah sapinya itu turun, tetapi kambingnya naik jadi banyak kali. Jadi kalau sebelumnya itu sapi itu 9, kalau sekarang 8. Jadi turun 1. Tapi kalau sebelumnya itu kambingnya sekitar 17, sekarang itu sudah sekitar 25. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan kambing. Tapi kalau sapi itu memang ada turun, kecenderungan. Tapi ini kan kadang orang itu dia lebih suka kurban dengan sapi, lebih suka kurban dengan kambing. Dalam hal ini maka ya bisa-bisa saja dalam hal itu masyarakatnya sama, yang korban sama, tapi nanti jumlah hewannya berbeda. Contohnya begini, orang yang dia itu ada 70 orang. 70 orang itu mereka sama-sama korban sapi semua. Akhirnya karena ini korban sapi semua, wujudnya cuma 10 ekor sapi. Karena satu sapi kan 7 orang. Ya. Tapi kalau 70 orang ini mereka udah, saya nggak mau sapi, saya itu kambing saja. Berarti per satu sapinya itu nanti perbandingannya 7 kambing. Makanya dalam hal ini alhamdulillah kalau di tempat kami itu kalau yang kambing mengalami peningkatan yang sangat besar. Tapi kalau sapi itu ada turun. Kalau sebelumnya itu 9, kalau sekarang cuma 8. Seperti itu. Oke, baik. Nah Ustadz, selanjutnya berarti masih ada juga mungkin ya Pak Ustadz ya yang masih loyalitas untuk menyumbang agar bisa ada hewan kurban setiap tahun Idul Adha gitu ya Pak Ustadz ya. Nah ini terkait dengan menyumbang ini Pak Ustadz, apakah untuk menyumbang hewan kurban itu memang benar-benar bagi yang mampu atau bagaimana nih Ustadz? Orang yang berkorban gitu ya? Yang berkorban. Orang yang berkorban. Jadi hukum daripada kurban itu sunnah. Sunnah ini bagi orang yang dia memiliki kelebihan atas tanggungan wajib dia. Katakanlah kebutuhan dia dalam 1 bulan itu berkisar sekitar 10 juta sebagai contoh. Lalu dia memiliki kelebihan yang kelebihannya ini cukup untuk beli hewan kurban. Maka dia disunnahkan untuk kurban pada tahun itu. Tapi kalau ada orang dia dari apa yang dia miliki, dia memang pingin kurban. Mungkin dalam pandangan saya dia itu belum tercukupi. Satu contoh, kebutuhannya 10 juta, dia sisanya cuma 2 juta. Padahal uangnya itu 12 juta. Ini 2 juta ini tidak cukup untuk beli kambing ini. Maka mau nggak mau harus ngambil dari yang 10 juta, 1,5 juta katakanlah begitu. Nah ini bagaimana? Dia berarti pada dasarnya kelebihannya belum cukup untuk beli kambing, tapi dia memaksakan diri. Secara hukum ya boleh. Jadi untuk orang yang berkorban itu hukum sunnah diletakkan kepada orang yang memiliki kelebihan, yang kelebihannya cukup untuk beli hewan kurban. Maka orang yang seperti inilah yang disebut orang yang mampu. Tapi orang yang dia terkategori belum mampu,
tapi dia tidak terhalangi untuk bisa tetap korban. Oke, berarti boleh Pak Ustadz? Pada dasarnya tetap boleh. Tetap boleh, oke. Jadi bahkan nanti bisa menjadi wajib. Satu contoh ketika orang itu nazar. Saya nazar, ya Allah, kalau engkau memberikan aku kesembuhan atau engkau memberikan aku naik jabatan tahun ini, maka saya akan korban. Maka dia wajib korban. Nazarnya gitu ya Pak? Karena dia telah berjanji kepada Allah, dia wajib untuk merealisasikan janjinya. Ini disebut nazar. Oke. Maka dalam hal mampu itu nanti itu hanya terletak pada hukum sunnah. Tapi untuk yang diperbolehkan itu siapapun yang bisa. Maka ya dia tetap dianjurkan untuk korban. Karena Rasulullah sendiri itu beliau dalam satu waktu pernah korban 100 onta. Jadi satu waktu itu beliau korban 100 onta. Tidak satu onta 7 orang, bukan. Jadi Nabi itu satu waktu itu 100 onta. Makanya dalam hal ini orang yang mampu disunahkan. Tapi kalau orang yang dia tidak mampu tapi dia ingin berkorban, tetap diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi wajib. Kenapa? Dalam konteks nazar tadi. Seperti itu. Artinya zaman sekarang berarti tidak hanya sebagai orang mampu saja ya Pak Ustadz ya? Tidak hanya orang yang mampu saja. Oke, ini pertanyaannya adalah yang mampu seperti apa sebenarnya nih Pak Ustadz? Jadinya seperti apa? Karena kalau kita bilang yang mampu saja, artinya kita terpaku dengan yang punya, yang bisa berkorban, gitu ya. Ibarat katakanlah ini ada yang punya kelebihan rezekinya, begitu. Nah, bagaimana yang tidak seperti itu, Ustadz? Jadi hewan kurban itu pada dasarnya ibadahnya adalah bentuk penyembelihannya. Oke. Maka satu contoh, saya potong kambing, lalu karena ini korbannya adalah sunnah, yang 1/3 untuk saya dan keluarga, ini udah untuk jatah makan kita 1 bulan, ngambil 1/3. Yang 2/3 saya berikan kepada para tetangga. Kenapa kok saya ambil? Karena saya belum mampu, katakanlah begitu. Jadi untuk korban ini yang mampu itu statusnya sunnah. Orang yang tidak mampu tapi dia ingin korban, tetap diperbolehkan. Dalam hal ini maka tidak ada perbedaan. Bahkan kalau kita melihat hikmah daripada korban itu kan sebuah bentuk pengorbanan dia. Dari sesuatu yang dia cintai, kemudian dia rela untuk mengorbankan itu dan diberikan kepada yang lain. Maka itu kan tidak nampak kalau orangnya kaya. Bentuk pengorbanannya apa? Wong dia uangnya lebih gitu. Tapi kalau orangnya itu dia nggak mampu dan dia pingin korban, maka ini tampak betul hikmah daripada ibadah korban. Seperti itu. Oke Pak Ustadz, mungkin kita akan lanjut lagi nih karena kita akan terhubung juga dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kepri, Bapak Wahyu Wahyudin. Iya, mungkin maksud kami adalah kita akan tergabung bersama Al-Amin Solihin sebagai pengurus Masjid Baitul Muhajirin, pemirsa Batam TV. Kita coba terhubung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak, apakah mendengarkan suara kami? Iya, Assalamualaikum. Baik, kita masih mencoba untuk terhubung bersama Bapak Al-Amin Solihin ya, selaku pengurus Masjid Baitul Muhajirin tentunya pada siang hari ini, Putri. Oke. Kita masih terus mencoba tentunya. Ya. Mungkin kita ke Pak Ustadz dulu deh ya, sambil nunggu nih Pak Amin ya terhubung. Pak Ustadz, berarti kalau berkurban untuk orang lain itu boleh ya? Artinya dari yang tadi dipaparkan oleh Pak Ustadz sendiri. Atau secara syariatnya seperti apa Pak Ustadz? Jadi kalau berkorban untuk orang lain itu
harus dipilah. Orang lainnya itu masih hidup atau sudah wafat. Kalau dia itu masih hidup, maka kita tidak boleh atau tidak sah tiba-tiba korban atas nama dia tanpa izin dia. Contohnya tiba-tiba saya di rumah, saya potong kambing, saya niat korban untuk atau atas nama Pak Jokowi. Padahal tidak ada, beliau komunikasi dengan kita minta izin ke dia, maka kita tidak bisa korban atas nama orang lain kalau tidak ada izin. Tapi kalau dia mengizinkan, contohnya orang tua di kampung kita di sini korban, Bu, saya korban untuk ibu gitu. Padahal korbannya di sini kita mengatasnamakan dia, secara hukum boleh. Ini kalau untuk orang yang dia itu masih hidup. Tapi kalau orangnya sudah wafat, itu maka orang yang wafat itu dia sudah punya wasiat atau belum? Ini kan tetap saya korban tapi atas nama orang lain, tapi orangnya sudah wafat. Kalau orang itu punya wasiat, satu contoh orang tua kita itu pernah berwasiat, nak, kalau aku mati tolong aku dikorbankan ya, korban kambing atas nama aku. Maka kita ketika menyembelih kambing, korban kambing atas nama orang tua yang sudah wafat dan ada wasiat, ulama mengatakan boleh, sah. Tapi ketika tidak ada wasiat, tiba-tiba langsung orang tuanya nggak ada wasiat, orang tuanya sudah wafat, kita korban atas nama beliau, maka di sana ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak sah karena tidak ada izin, tidak ada wasiat, tapi sebagian mengatakan tetap sah karena melihat sisi sodakohnya. Jadi korban atas nama orang lain itu pada dasarnya itu karena ibadah ini diatasnamakan orang lain harus ada izin dia. Kalau dia masih hidup maka kan tampak dengan kita mengizinkan atau dia mengizinkan ke kita, maka kita bisa. Kalau nggak ada izin dari dia ya nggak boleh. Arti nggak boleh itu nggak sah sebagai korban. Tapi kalau orangnya sudah wafat, lah di sana itu wasiat. Kalau wasiat ulama mengatakan sah. Kalau tidak ada wasiat ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Seperti itu. Pemilahan dalam hukum untuk orang lain. Oke. Ya, baik Pak Ustadz. Jadi kita kalau berbicara tentang berkurban ini Ustadz ya, artinya kalau kita berkurban belum tentu kita benar-benar ikhlas nih Ustadz, gitu ya Ustadz ya. Nah, itu bagaimana nih Pak Ustadz untuk mengikhlaskan kita bisa berkorban? Ikhlas itu harus dilatih. Oke. Orang itu tidak bisa bim salah bim tiba-tiba langsung ikhlas, nggak bisa. Betul. Apalagi kita beli kambing, katakanlah harga sekarang berkisar 3,5 juta dan seterusnya. Langsung ikhlas itu kita berikan kepada orang lain. Maka memang harus dilatih. Nah, itu dia maksud saya Pak. Dalam hal ini maka ulama mengatakan untuk melatih sebuah ibadah agar kita ikhlas, ketika belum bisa ikhlas jangan lantas berhenti. Oleh sebab itu kalau ingin ikhlas maka harus korban terus. Karena dia semakin melatih diri kan tentu dia akan semakin bisa ikhlas. Ketika dia katakanlah ini korban pertama saya, itu kadangkala waduh ini kok saya nggak dapat bagian, katakanlah begitu. Oke. Tapi kalau dia terus melatih dirinya, maka dia akan semakin mudah untuk menata hatinya. Makanya dalam hal ini cara agar dia bisa ikhlas itu dia continue melakukannya. Dia kalau sudah terbiasa sedekah, maka dia akan bisa ikhlas. Tapi kalau dia tidak biasa sedekah, sekali dia sedekah pingin semua orang melihat. Karena itu mungkin bagi dia belum terbiasa. Makanya agar dia bisa ikhlas harus dilatih. Dalam hal ini berarti kita korban continue. Setiap tahun berusaha untuk korban. Insya Allah ini akan bisa membuat kita
ikhlas dalam berkorban. Baik, mungkin dalam hal ini seperti ini Ustadz, kita baru pertama kali untuk ingin berkurban gitu ya Pak Ustadz ya, mungkin kita mencoba hal yang lebih kecil dulu mungkin Pak Ustadz, bukan langsung sampai besar langsung gitu Pak Ustadz. Iya. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Langsung umpamanya ayam gitu ya. Betul, enggak maksudnya kita berkurban bukan hanya berkurban dalam hal hewan kurban gitu Iya. Pak Ustadz, mungkin berkurban. Melatih dulu. Betul, melatih Nah. dulu seperti itu Ustadz. Jadi begini, substansi dalam kurban itu adalah menyembelih hewan. Oke. Karena substansinya adalah menyembelih hewan, maka selama kita melakukan penyembelihan kepada hewan pada saat hari Idul Adha, kita itu secara substansi sebetulnya sudah selaras dengan makna kurban. Oke. Makanya ada dua orang sahabat yang itu menjadi pedoman atau patokan daripada para ulama, yakni sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Mas'ud. Dua-duanya itu adalah pakar Quran, sahabat Nabi, guru daripada para sahabat dan para tabi'in. Dua orang ini mengatakan, hewan kurban itu tidak harus kambing, sapi, atau unta. Orang yang dia punya angsa, punya itik, punya ayam, bila pada saat Idul Adha dia itu Bismillah wa'ala millati Rasulillah atau Bismillahirrahmanirrahim begitu, itu sudah selaras dengan makna kurban. Kenapa? Dia melakukan pemotongan hewan. Oleh sebab itu kalau dia itu mungkin belum mampu yang kambing, belum mampu yang sapi, belum mampu yang unta, di dalam kitab Al-Bajuri itu disarankan ikuti pendapat ini agar kita tetap bisa melakukan ibadah kurban, tetapi kita itu dalam ini karena belum cukup untuk yang kambing ke atas, minimal kita ada sandaran pendapat ulama yang mengatakan tetap bisa disebut kurban. Tapi ini nggak perlu nanti ayamnya dibawa ke panitia masjid, ini kurban saya, itu nggak sah itu. Makanya kalau yang mengikuti ini, maka ya dipotong sendiri. Ketika waktu Idul Adha, udah saya niatkan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayam bismillah dipotong. Karena substansinya itu adalah penyembelihannya, bukan dagingnya. Maksudnya begini, umpamanya saya punya kambing, kemudian saya potong, mungkin dagingnya, katakanlah kambing ini ketika masih hidup beratnya 30 kilo atau 50 kilo. Nanti kalau dipotong kan dagingnya mungkin hanya sekitar 10 kilo atau 20 kilo. Jauh berkurang. Lalu kalau saya daripada saya ini beli kambing hidup, nanti dagingnya berkurang, karena setelah dipotong tentu akan berbeda jauh. Mending saya langsung beli daging kambing 50 kilo. Saya niatkan kurban, murni daging, tidak ada tulang, tidak ada kulit, tidak ada kepala, tidak ada jeroan, itu malah nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak ada bentuk pemotongannya. Makanya kalau di madhab Syafi'i, perbandingan antara satu sapi 7 orang dengan 7 orang itu semuanya satu kambing, lebih utama satu orangnya satu kambing. Jadi daripada patungan 7 orang satu sapi, mending 7 orangnya itu per satu orangnya satu kambing. Kenapa? Karena kalau 7 orang ini masing-masing beli kambing, berarti ada 7 kali penyembelihan. Kalau 7 orang ini patungan beli sapi, maka cuma ada 1 penyembelihan. Oleh sebab itu, karena substansi kurban itu menyembelih, maka ada Ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Abbas, tidak harus kambing, tidak harus sapi, tidak harus unta, yang penting sembelih meskipun ayam. Lah seperti itu. Oke. Bismillah ya Put. Bismillah, pakai coba. Tapi ayam ya, dulu. tapi itu nggak usah dibawa ke masjid ya. Kalau Iya. itu nanti malah Oke. jadi rame itu. Baik, Pak Ustadz, ini kita ingin dapat pelajar lagi sama Ustadz, juga mungkin pemirsa Batam TV yang juga Ya. menyimak kita pada siang hari ini tentunya ya. Katakanlah saya seperti ini Pak ya, memang tidak pernah berkurban seperti itu, tapi ada niat dan ingin berkurban gitu. Yang pertama kali yang harus saya tanamkan itu apa Ustadz? Karena saya tidak mau nih, oh tetangga saya berkurban, gengsi dong, masa saya nggak kurban? Seperti ada seperti itu Ustadz. Tidak semua, tapi ada beberapa Ya. gitu ya. Nah,
ya katakanlah mengikuti tren kegengsian seperti Ya. itu. Bagaimana yang harus saya tanamkan ketika saya akan berkurban untuk pertama kalinya, Ustaz? Makanya kalau dalam pandangan para ulama itu, kita kalau mau ibadah, kita itu harus tahu tata cara ibadah itu. Oke. Jadi kita itu jangan ibadah itu mengikuti tren. Iya. Kita kalau mau haji, kita harus tahu tata cara haji. Kita kalau mau korban, kita harus tata cara korban harus tahu. Ini kenapa? Agar bisa menjadikan ibadah kita itu lebih baik. Satu contoh, orang ketika dia itu mungkin awalnya karena gengsi, mungkin awalnya karena dia itu nggak mau kalah dengan yang lain, maka dia ingin korban. Tapi ketika dia itu sudah mempelajari tentang keutamaan korban, kebaikan korban, maka ini kan akan menjadikan dia untuk merubah niat. Oke. Oleh sebab itu, kalau memang niatan awal dia seperti itu nggak apa-apa. Yang penting korban dulu. Oke. Yang penting korban dulu. Jadi jangan nunggu sempurna baru korban, jangan. Oke. Yang penting korban dulu. Baik. Ketika ada yang kurang, itu nanti dengan kita terus belajar, kita perbaiki, nanti akan menjadikan kita lebih baik. Oke. Seperti itu. Oke, Ustadz, kita break sebentar, Ustadz. Kita akan terhubung kembali bersama Bapak Bambang Sucipto dari Masjid Baitul Muhajirin. Kita terhubung. Assalamualaikum Pak Bambang. Iya, Assalamualaikum Pak Bambang. Iya, Assalamualaikum Pak Bambang. Pak Bambang. Iya, Pak Bambang, apakah mendengarkan suara kami di studio Batam TV, Pak Bambang? Iya. Kelihatannya lagi sibuk Kelihatannya gitu ya. seperti antusias sekali untuk Iya. pemotongan hewan kurban seperti ini ya. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bambang mungkin bisa Pak Bambang dari Masjid Baitul Muhajirin. Pak Bambang bisa disampaikan bagaimana sih situasi di masjid Baitul Muhajirin Iya. di Idul Adha tahun ini? Oke, terima kasih Batam TV, para pemirsa Batam TV. Dapat kami sampaikan situasi terkini proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitul Muhajirin, Kelurahan Blian. Alhamdulillah di Masjid Baitul Muhajirin pada hari ini sekitar pukul 9 tadi kami dalam menyelenggarakan pemotongan hewan kurban, dan yang berkorban di Masjid Baitul Muhajirin untuk sapi ada 3 ekor, kambing ada 9 ekor, dan kebetulan pada tahun ini ada penyembelihan hewan kurban dari PWI yang difokuskan di lingkungan RW 19, dan tadi alhamdulillah berkesempatan Bapak Sekda Kota Batam secara simbolis menyerahkan 3 ekor sapi kepada PWI untuk dipotong dan dibagikan untuk para anggota PWI Kota Batam. Nah, tadi ini dapat kami sampaikan proses pemotongan tadi telah selesai dan dilanjutkan sekarang dengan proses pembagian, dimasukkan di dalam kantong-kantong untuk selanjutnya dan kita bagikan kepada seluruh warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Blian. Ini dapat kami sampaikan untuk situasi terkini di pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Baitul Muhajirin. Ya, Pak Bambang, mungkin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan hewan kurban yang disembelih pada tahun ini di Baitul Muhajirin, Pak Bambang? Ya, ada peningkatan untuk khususnya untuk sapi sama 3 ekor, untuk kambing ada peningkatan. Tahun lalu 7, tahun ini ada 9 ekor, ada penambahan yang hakikah ada 3 ekor, lalu ada menggabung 3 ekor sapi lagi yang kami sebutkan tadi dari PWI. Jadi secara umum ada peningkatan untuk yang berkorban di lingkungan kami. Total panitia kurban tahun ini ada berapa, Pak Bambang? Ya, untuk
untuk panitia, kami hanya menunjuk panitia intinya saja, ketua sebagai koordinator, ketua dan koordinator pelaksanaan hewan kurban, lalu terkonsumsi. Untuk panitia kami lakukan secara bergotong royong dan alhamdulillah dari pagi tadi sampai hari ini anak-anak muda sudah bergabung sama kita dan sampai hari ini masih bertahan lebih kurang 50 orang yang masih bertahan sampai hari ini dan sampai selesai proses pembagian. Dan seperti di kami nanti setelah sholat zuhur yang akan berkumpul seluruh warga di masjid untuk makan bersama karena ada sebagian daging akikah yang ada saudara-saudara kami yang punya akikah. Kami tadi telah dipotong kambingnya, sebagian kambingnya sudah lagi proses dimasak oleh ibu-ibu, dan sebagian dari hewan kurban sapi juga sebagian juga ada dimasak untuk makan bersama siang nanti jamaah Masjid Baitul Hajirin. Demikian. Iya, Pak Bambang, nanti daging-daging yang sudah dipotong semua ini Pak Bambang ini akan dibagikan ke siapa saja nih Pak Bambang? Ya, untuk pembagian 3 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang kami lakukan, kami fokuskan pembagiannya untuk lingkungan RW 19. Kami sedang mencatat yang berhak lebih kurang 260 kepala keluarga. Kami bagikan karena ini bersifat solidaritas. Kami bagikan lintas agama, baik anak kos, yang rumah sendiri, yang muslim dan non-muslim di lingkungan kami pilih semua guna meningkatkan salah satu ya rasa solidaritas sama warga kehidupan. Baik, Pak Bambang, selanjutnya kami juga ingin mendengarkan dari penjelasan Pak Bambang sendiri, Pak. Ini apakah Idul Adha dan berkurban ini dapat mempererat silaturahim kepada antar warga di sana, Pak Bambang? Ya, itu bagus sekali. Banyak momen yang kami lakukan di lingkungan ini dalam rangka meningkatkan silaturahim, baik muslim maupun non-muslim, dan terbukti pada setiap momennya, khususnya pada hari ini nanti yang melakukan pekerjaan pemotongan, yang memegang, menjaga, untuk memurid tidak hanya dari kalangan kaum muslimin dan di lingkungan kami, semua warga juga ikut berdiri-diri membantu pemotongan hewan kurban ini. Dan kami yakin dengan proses pemotongan hewan kurban ini dan pembagiannya akan mempererat silaturahim, solidaritas antar warga baik yang muslim maupun non muslim. Jadi pendapat kami sampaikan untuk warga RW 19 kami ini terdiri dari 3 komunitas. Ada komunitas lingkungan perumahan, Taman Anugerah Hijau, ada yang kami sebut dengan kampung ideal juga, ada sendiri, dan ada komunitas ruko. Jadi ini sedang kami bangun supaya meningkatkan persaudaraan atau solidaritas di antara sesama. Demikian. Baik, Pak Bambang, ini sekarang sudah sebagian masyarakat atau warga di sana sudah mengambil daging semua, pembagian dagingnya, Pak Bambang? Iya, dapat kami sampaikan, ini kami dapat menyampaikan gambaran saat ini. Saat ini lagi proses penimbangan lalu memasukkan ke kantong. Di sini ada terdiri dari daging sapi, daging kambing. Ini antusias melaksanakan pekerjaan pada hari ini, dan target kami pembagiannya nanti setelah sholat zuhur sekitar pukul 1. Untuk di lingkungan kami polanya kami langsung membagikan ke rumah-rumah keluarga, bukan pola kupon ya. Jadi nanti anak-anak muda yang akan membagikan untuk sebagai pos maupun rumah sendiri yang muslim kita bagi rata semuanya. Ya, Pak Bambang, untuk toleransinya sendiri di lingkungan Masjid Baitul Muhajirin seperti apa, Pak Bambang? Ya, toleransi saya pikir sangat sekali ya di lingkungan ya. Terdiri dari 200-an kakak, muslim 80-an kakak, 80%, selebihnya bervariasi. Dan selama ini kehidupan beragama kami di lingkungan ini cukup terjaga, terbukti tidak ada yang
terjadi persoalan-persoalan yang terkait dengan keagamaan. Apalagi dalam proses tadi ini semua warga keluar, ya, jadi baik muslim maupun non muslim semua keluar untuk ikut sama-sama gotong royong membantu pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasinya dari Baitul Muhajirin. Pak Bambang, selamat melanjutkan kembali kegiatannya pada siang hari ini. Oke, tadi disampaikan terkait toleransi juga Betul, ya. betul Putri. Mungkin Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz sendiri melihat toleransi dalam perayaan Idul Adha sendiri di Batam ya khususnya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Jadi toleransi yang ada di masyarakat kita, khususnya di Kota Batam, itu sudah sangat bagus sekali. Ketika orang-orang atau masyarakat kita itu takbiran, itu hampir semuanya tidak sampai semalam suntuk, itu nggak sampai. Jadi ketika pemerintah menyampaikan jam 10, jam 11 berhenti, ya semuanya berhenti. Masyarakat yang saudara kita yang non muslim itu pun juga mereka ikut senang. Dan dalam hal pembagian daging korban itu, ketika daging korbannya itu sunnah, pada dasarnya diberikan kepada orang Islam, kepada orang yang dia itu mohon maaf non muslim, fakir miskin, atau bahkan untuk orang yang berkecukupan pun itu boleh. Jadi Islam itu memang rahmatan lil alamin. Makanya ketika Islam melakukan ibadah yang sakral, yang mendapatkan keberkahan, itu nggak hanya khusus umat Islam. Orang di luar Islam pun juga mendapatkan keberkahan. Makanya dalam hal ini kami melihat bagaimana toleransi di masyarakat kita itu sudah sangat baik. Maka tugas kita ya kita jaga, kita pertahankan seperti itu. Oke, cukup baik ya. Cukup baik Bahkan, tentunya. ya kita menjadi saksi juga gitu kan, Ya. Pak, dari mulai mungkin perayaan takbiran dan juga sampai dilaksanakannya pemotongan, sepertinya tidak pernah ada permasalahan gitu ya di situ. Jadi kalau kita lihat kan rangkaiannya panjang. Ketika Ramadan contohnya malam hari ada orang tadarus, kemudian ada pawai keliling yang pasti macet begitu. Kemudian kita juga Idul Adha sama. Ya mohon maaf ketika di lingkungan kadang itu ada sapi, ada kambing di perumahan yang biasanya tidak ada bau kotoran hewan, untuk menerima bahwa ini kotoran hewan bagian daripada ibadah itu kalau orang Islam mungkin oke. Tapi kalau orang di luar Islam itu mereka bisa saja mengatakan saya nggak suka begini. Tapi kalau kita lihat di lapangan itu semua bisa memahami. Ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka hari raya, kita umat Islam ya bisa menghormati. Ketika kita umat Islam melakukan hari raya, mereka pun ternyata juga bisa menerima dan menghormati. Maka ini bagian daripada sebuah hubungan yang baik, wujud daripada rahmatan lil alaminnya Islam, seperti itu. Baik, itu dia penjelasan dari Pak Ustadz ya, pemirsa Batam TV. Ya, baik, Pak Ustadz, kita nanti akan kembali melanjutkan Pak Ustadz. Nanti setelah ini kita akan mengetahui nih Pak Ustadz mungkin menu-menu yang spesial yang akan disuguhkan Yang mungkin biasa selama disantap disantap ya. selama Idul Adha ini berlangsung tentunya. Baik, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kami sudah kembali tentunya bersama kami di Teras Idul Adha.